Halo, berjumpa kembali bersama saya Martinus Misa. Kali ini saya akan membuat video berkaitan dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas ini sebagai salah satu persyaratan pada modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak. Pada video ini akan kita bahas berkaitan dengan kesimpulan-kesimpulan yang diambil selama mempelajari modul 1.1. Bapak Ibu guru dimanapun berada bisa menyaksikan video berikut. Butir-butir kesimpulan yang akan kita simpulkan bersama. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, itulah butir-butir kesimpulan yang akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Yang saya percaya selama ini tentang peserta didik kelas, yang pertama itu peserta didik itu ibarat kertas kosong. Tugas guru adalah memberi pengajaran sebagai ukiran tinta kertas tersebut. Yang kedua, budaya lokal tidak begitu berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang psikologi belajar peserta didik. Yang ketiga, permainan tradisional tidak memiliki dampak pada tumbuh kembang peserta didik di kelas. Yang keempat, peserta didik yang pandai diukur dari perolehan nilai dan prestasi yang dicapai. Itu berkaitan dengan pemikiran yang saya percaya tentang peserta didik di kelas. Kemudian yang berikut, setelah saya mempelajari modul terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman saya itu terkait konsep pendidikan dan pengajaran lebih diperjelas lagi. Dalam memberi pengajaran tidak sebatas pada level kognitif saja, tapi juga perlu memperhatikan afektifnya dan psikomotorik. Dalam hal ini berkaitan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu harus ada keseimbangan antara cipta, karya, dan karya. Dan perlu kita perhatikan juga adalah dalam proses memberikan pengajaran itu harus memperhatikan kekuatan kodrat anak dan juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Kemudian hal apa saja yang akan saya lakukan di kelas? Yang pertama, seperti saya jelaskan tadi, bahwa pemahaman saya selama ini, saya berpikir bahwa siswa itu diibaratkan seperti kertas putih kosong. Tugas daripada guru adalah memberikan coretan-coretan tulisan untuk mengisi kekosongan tersebut. Padahal menurut konsep berpikir Ki Hajar Dewantara, anak itu diibaratkan seperti kertas yang sudah berisi tulisan-tulisan buram. Jadi sejak anak diciptakan, mereka sudah memiliki kodratnya masing-masing. Pendidikan dan pengajaran hanya menerangi setiap tulisan baik. Seperti itu. Dalam konteks menuntun kodrat anak, pendidikan dan pengajaran harus berfokus pada anak. Proses pengajaran harus didesain anak-anak menemukan idenya sendiri. Anak-anak berpikir kritis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi desain pembelajarannya
perlu diperhatikan agar berpusat atau berpihak pada peserta didik itu sendiri. Kemudian di sini saya menuliskan budaya lokal. Nah, ketika mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menemukan bahwa budaya lokal di sekitar tempat saya mengajar itu memiliki potensi-potensi yang bisa kita bawa ke dalam kelas. Misalkan di lingkungan sekolah tempat saya mengajar, itu masyarakatnya sangat menjunjung tinggi musyawarah dan gotong royong. Nah, saya berpikir bahwa potensi budaya lokal ini coba kita bawa ke dalam kelas biar ada keselarasan antara budaya di sekitar dengan pembelajaran kita di kelas, dengan cara kita mendesain pembelajaran yang mewajibkan anak-anak untuk berkolaborasi, bekerja sama dalam setiap tindakan-tindakan, dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi ini akan sejalan dengan budaya lokal itu sendiri. Kemudian saya menemukan juga bahwa anak itu lebih nyaman jika kita menggunakan metode bermain. Ini akan menarik perhatian anak karena memang pada dasarnya anak itu suka bermain. Dalam penjelasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu ketika bermain dia tidak akan merasa lelah atau capek sampai permainan yang dia lakukan itu selesai. Jadi setelah selesai dia bermain, baru dia merasa capek. Seperti itu. Jadi kita guru-guru harus berpikir untuk mendesain pembelajaran dengan metode bermain. Seperti itu. Kemudian selama ini prestasi siswa itu tidak hanya diukur dari nilai, tapi prestasi itu diukur dari perilakunya siswa dan keterampilan yang dimiliki, serta dapat dilihat dalam konteks potensi budaya lokal. Jadi itu beberapa hal yang akan saya terapkan di kelas atau di lingkungan belajar dalam mempelajari modul 1.1 berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar